Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu wa qala radhiyallahu anhu. Wa'alaika dan harus bagi atas kamu di muhafadzati dengan menjaga ala fi'li salawati atas mengerjakan salat-salat al-khamsi yang 5 ma'al jamaati dalam keadaan jamaah wal mudawamah dan terus menerus ala dalika atas jamaah. Inna salat al-jamaati mutasmihul jamaah dulu adalah mengungguli ala salat al-munfaridi atas salat sendiri bisa ma'in wa isrina darajatan dengan 27 derajat kama fil hadits sahihi bagaimana di dalam hadis yang sahih. Wahdar dan hati-hatilah antara kamu meninggalkan as-salat bersalat dalam jamaati dalam jamaah di ghairi udrin karena tanpa udur atau li udrin fasidin atau karena udur yang rusak. Pamahma dan ketika jika kamu datang ila mau di al jamaati kepada tempat jamaah wajat taha maka kamu mendapatkan hak kepada jamaah qad shalaita qad shalliyat benar-benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif Sayyidina Habib Abdullah bin Ali Muhammad Haddad rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Wa 'alaika bil muhafadzati ala fi'li shalawatil khamsi ma'al jamaah. Dan seharusnya bagi kamu untuk menjaga mengerjakan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Alhamdulillah nanti di pondok bisa istiqomah sholat jamaah. Yang belum mondok ini untung-untungan sholat, untung-untungan mau sholat. Sudah mau jamaah itu luar biasa. Makanya kalau ada orang yang nanya, kenapa sih kok dipondokkan? Jawabannya simpel. Di pondok itu bukan masalah nanti kepengen jadi apa dan sebagainya, enggak. Tapi ketika santri di pondok itu benar-benar menjalankan manusia yang sebenarnya manusia. Hakikat manusia itu benar-benar dijalankan ketika ada di pondok pesantren. Terutama urusan apa? Ibadah. Sholat 5 waktu dengan berjamaah. Coba di rumah, gimana coba? Ya ini termasuk apa? Keunggulan, termasuk nilai plus ketika anak ada di pesantren. Bisa menjalankan kewajiban, bisa menjalankan sholat 5 waktu, tidak hanya sekedar melakukan, tapi juga berjamaah. Kita lihat di rumah, kita lihat di masjid yang musola, ramai benda. Berapa yang jamaah? Nah, makanya kalian tugasnya, ketika kalian di pondok bisa sholat berjamaah, sholat 5 waktu dengan berjamaah, nanti tugasnya ketika pulang kalian juga harus bisa melaksanakan sholat berjamaah, meramaikan di masjid-masjid kalian, ramaikan di musola-musola kalian. Itu tugasnya. Sekarang membiasakan. Untuk supaya terbiasa sholat jamaah. Dan ketika sudah terbiasa nanti akan merasa sedih, akan merasa berat ketika meninggalkannya. Nah, ini penting. Kemudian wal mudawamah ala dzalik. Ya, perlu. Tentu kita harus apa? Istiqomah, konsisten dalam menjalankan sholat jamaah. Karena sholat al-jamaah, maka sungguhnya sholat jamaah tersebut adalah apa? Tafdhulu ala sholatil munfarid, mengungguli atas apa? Sholat sendiri bisab'in. Keunggulannya melebihi daripada 27 bisab'in wa asrina derajat. Bisab'in wa asrina darajat 27 derajat. Gimana gambarkannya 27 derajat? Gambarannya simpel. Kalian pernah sholat subuh 27 kali? Pernah enggak? Enggak pernah. Itu kalau dihitung 27 kali 2. Berarti berapa? 54.
rakaat. Pernah di sholat 54 rakaat. Subuh 2 rakaat, inti kerjakan dengan sholat berjamaah lebih afdol daripada sholat sendiri 54. Gambarannya seperti itu. Paham? Nah, makanya keistimewaan, keunggulan pahala sholat berjamaah itu luar biasa. Apalagi kalau sholat sendiri wis gak khusyuk, aduh tambah mana. Ya. Kalau sholat jamaah kan insya Allah masih ada apa? Jaminan. Oh, karena ini orang mau jamaah, maka sama Allah dilihat mulai dari imamnya, makmumnya, kehusuannya. Kalau memang ternyata tidak sesuai, tidak ideal kriteria-kriteria sholat yang diterima, maka Allah akan apa? Melihat perkumpulannya. Artinya ketika orang mau datang untuk sholat jamaah itu sudah apa? Sudah menjadi nilai plus, sudah menjadi nilai istimewa. Mau hadir sholat jamaah itu sudah luar biasa. Baik, nah, sama Allah akhirnya apa? Diterima sholatnya. Kama fil hadis sahih, sebagaimana dalam hadis sahih. Ada lagi apa? Bi khamsin wa ashrina derajat, dengan apa? 25 derajat. Nah, kata ulama, kalau 27 itu di dalam sholat jahriyah. Kalau di sholat sirriyah itu bi khamsin wa ashrina 25 derajat. Baik. Wa hadar an tada as-shalah fil jamaah li ghairi udrin aw li udrin fasidin. Hati-hati kamu meninggalkan sholat jamaah tanpa ada udzur yang apa? Yang benar. Atau karena udzur-udzurnya tapi nggak benar. Paham tuh? Nah, li ghairi udrin. Jangan sampai meninggalkan sholat jamaah tanpa ada udzur, tanpa ada sebab. Atau cuma hanya sekedar alasan. Wa mahma cita, dan ketika kamu datang ila maudil jamaah, ke tempat sholat jamaah, baik ke masjid, ke musola atau kemana, yang di situ diadakan sholat jamaah. Fawajataha qad suliyat. Ternyata kamu mendapatnya sudah apa? Sudah sholat, sudah selesai. Au fa'atta fi baitika, atau memang kamu ada di rumah, nggak keluar. Tabtaghi bidzalika salama, dan kamu apa? Kepingin selamat fi dinika, dalam agamamu. Ini loh. Orang itu kadang nggak kepikiran gimana agamanya supaya selamat. Yang dipikir gimana awalnya selamat, keluarganya selamat, tapi nggak mikir gimana agama anakku, agama keluargaku ini selamat. Tabtaghi bidzalika salama fi dinika. Fayam bagi antaduma ilaika mayusalli ma'ak. Maka seharusnya kamu ngajak, mengumpulkan kepadamu orang yang apa? Akan sholat bersamamu. Ajak. Paham tuh? Kalau kepingin selamat dalam agama. Jangan hanya sekedar kita kepingin selamat dunia. Kepingin selamat urusan duniawinya saja. Tapi kadang nggak mikir urusan apa? Agama. Paham tuh? Ajak orang lain untuk apa? Sholat jamaah ini sekarang sudah mulai, Allah alam ya. Sepertinya sudah mulai apa? Terjadi kemerosotan untuk orang-orang yang semangat sholat jamaah. Dulu itu kalau maghrib, rame, ya kan? Maghrib itu kalau di musola ya, di depan rumah itu, maghrib itu kayak selesai maghrib itu kayak orang bubaran apa? Bubar, kurang lebih seperti bubaran sholat apa? Kayak Jumat gitu. Walhasil apa? Anak keluar dari musola itu apa? Rame. Wah. Wow. Saking apa? Saking semangatnya untuk jamaah. Sekarang ini sudah kena setan-setan gepeng ini, jadi males, jadi mager kabeh. Hati-hati ya. Hati-hati. Banyak yang terjerumus, tersesat gara-gara apa? Setan gepeng. Yang sing gede wae terjerumus, apa mana sing cilik sih? Cilik. Alhamdulillah min dzalik. Gara-gara HP-an, akhirnya gak murojaah, kamu tolak, gak sinau, HP-an, hasil. Kemudian
Liyahsulah, tujuannya apa? Untuk supaya kamu mendapatkan thawabul jamaah, pahala jamaah iman. Paham ya? Wa selamat, dan kamu selamat minal wa'id, dari ancaman wa tahdid. Dan apa? Wa'id itu ancaman ya. Tahdid apa? Peringatan. Al-warid yang datang fi haqqi tarikha, bagi orang yang meninggalkan apa? Jamaah, hati-hati. Misalnya qaulihi alaihi salatu wassalam, seperti hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyanna, la yantahiyanna, benar-benar apa? Mencegah aqwamun, suatu kaum, antar fil jamaah, dari apa? Atau meninggalkan itu suatu kaum, antar fil jamaah, dari meninggalkan sholat jamaah, aula uharrikanahu, atau aku bakal apa? Pasti bakar, alaihim, atas mereka itu kaum, buyutahum, rumah-rumah mereka. Oh, wani yo ninggalkan sholat jamaah ya, tak bakar rumah. Saking pentingnya sholat apa? Jamaah, sampai mau dibakar sama Nabi. Ya Allah. Ya Allah. Hmm? Ibaratnya apa? Rumahmu itu nggak bakal jadi nyaman kalau apa? Kalau kamu nggak sholat jamaah. Paham tuh? Jadi kenyamanan rumah tinggal yang kamu tempati itu menjadi nyaman kalau digunakan untuk ibadah. Baik ibadah di rumah maupun apa, di luar rumah. Karena aura kebaikan itu akan terbawa ke dalam rumah. Makanya yang perempuan sholat jamaah ada di rumah, itu akan menjadi ketentraman. Yang lagi sholat jamaah, baik di rumah, kalau memang di rumah, atau di luar. Itu. Ya, karena ketika kalian sholat berjamaah, mendapatkan banyak rahasia-rahasia, keutamaan-keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan kebawa ke rumah. Itu. Nah ini, kan Nabi kan lihat sahabatnya, nyari sahabatnya, mana ini yang lain? Kok nggak ikut hadir sholat jamaah? Hadirnya saja Nabi itu apa? Senang, bangga. Makanya kalian ketika hadir sholat jamaah itu menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW secara tidak langsung. Nabi senang, sebagaimana Nabi dulu ya sedih, Nabi marah melihat sahabatnya nggak hadir sholat jamaah. Diibaratkan sekarang ketika kalian nggak sholat jamaah ya sama, menyedihkan hati Nabi Muhammad SAW. Makanya kita ini harus selalu apa? Dalam kebaikan. Diniatin apa? Diniatin mengikuti, diniatin menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Paham tuh? Nah, ini penting bagi kita. Kadang kita ini nggak sadar dengan hal-hal yang seperti ini. Oh, ternyata bahwasanya ketika hadir sholat jamaah itu menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Enggak, kadang orang itu pokoknya sholat. Ya enggak apa-apa, penting alhamdulillah kan sholat. Ya tapi harus apa? Harus diingat bahwasanya kita ini melaksanakan ibadah tidak hanya apa? Tidak hanya sekedar melaksanakan ibadah. Paham tuh, Kemudian apa? Waqali Waqali alaihi salatu wassalam, dan sabda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sami'an nida, siapa orang yang dengarkan apa? Adzan. Farigon. Dia dalam keadaan apa? Kosong, nggak punya aktivitas, nggak ada kesibukan, sehat, waktunya luang. Farigon, kosong. Ya kan? Nggak taklim, nggak apa misalnya. Sohihan, sehat, falan yujib, kok ternyata dia nggak mau apa? Nggak mau jawab, nggak mau memenuhi undangan. Kan nida itu kan undangan, panggilan azan itu kan undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala sholatalah, maka sholatnya dianggap tidak sempurna. Fala sholatan kamilah. Paham? Sholatnya dianggap tidak sempurna. Bahkan ada hadis yang lain, apa itu? Jarul masjid, sholatuhu fil masjid, atau al-hadis al-kamar. Jadi tetangga masjid, sholatnya itu harus di masjid. Gak boleh sholat apa? Di rumah.
Ada hadis yang seperti itu. Kayaknya kita harus jaga ini sholat jamaah. Kemudian waqal ibnu Mas'ud, dan juga ancaman atau peringatan daripada ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, laqad ra'aitana, benar-benar kamu telah melihat kami, wa ma yatakhallafu, dan tidaklah meninggalkan anha daripada yakni salatul jamaah, yaitu salat jamaah illa munafikun, kecuali orang munafik ma'lum nifaq, yang telah diketahui kenifakannya. Auzubillah min dzalik. Jangan sampai ternyata dengan kita nggak jamaah, kita tergolong daripada orang munafik. Kenapa? Ini menyerupai gak kelem sholat apa? Jamaah. Paham tuh ya? Nauzubillah min. Laqad kana rajul yu'ta bihi ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuhada bainar rajulaini hatta yaqama fi shaf, yani min al-kibar. Dan benar-benar ada dulu zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seseorang yang didatangkan bihi dengan itu rajul ala ahdi Rasulillah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhada, dibopong, bainar rajulain, di antara dua, jadi dibopong, jadi orangnya di tengah, bainar rajulain. Sekarang ada nggak orang yang kayak gitu? Mau datang sholat jamaah sampai dibopong. Kalau kursi roda masih ada diantar. Itu luar biasa itu. Itu luar biasa. Ya mungkin dulu belum ada kursi roda mungkin ya. Kalau sekarang mungkin isi kursi roda itu. Itu kan sudah apa? Luar biasa. Sudah tua, ya kan, pakai kursi roda masih mau hadir apa? Jamaah. Padahal sebenarnya ya termasuk udur. Itu luar biasa. Zaman Nabi saking perhatiannya dengan sholat jamaah sampai-sampai dibopong untuk hadir hatta yuqama fi shaf, ya, sampai didirikan di shaf. Kenapa? Ya ini minal kibar, karena saya apa, sepuh sudah tuh alaiki awake sehat seger senom, ya kan, futsal kuat, bal-balan kuat, munggah gunung kuat, sholat jamaah gak kuat ya apa, paham? Ya Allah, jelas ya. Kadang gowes berkilo-kilo kuat, ya kan, lari, waduh, sholat jamaah cedek gak kuat. Memang yang menguatkan bukan hanya sekedar fisik, tapi juga apa? Taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak dikasih taufik nggak bisa, nggak bakal kuat meskipun fisiknya kuat. Itu, masya Allah. Wa idza kana hadha tasydid, dan jika ada ini ancaman, kulluhu fi tarkil jamaah, semuanya di dalam meninggalkan sholat jamaah, mau dibakar, kemudian sholatnya dianggap tidak sempurna, paham, kemudian dianggap menjadi orang yang munafik. Ini semuanya penyebabnya gara-gara meninggalkan apa? Sholat jamaah. Fama dhannuka bihi fi tarkil jum'ah, maka bagaimana coba ente bisa bayangkan ancaman bagi orang yang meninggalkan apa? Sholat Jumat. Sholat jamaah yang ancaman kayak gini apa? Meninggalkan sholat Jumat allati ya fardu ainin, yang mana sholat Jumat adalah apa? Sepakat arba mazhab, sholat Jumat adalah fardu ain. Kalau sholat jamaah ini ada khilaf. Imam Malik ada yang mengatakan wajib kalau nggak salah ya. Paham? Imam Syafi'i sunnah muakkad. Paham tuh? Ada yang mengatakan wajib aini, ada yang mengatakan apa? Fardu ain. Makanya jangan sampai ditinggalkan. Ya mungkin tadi itu dalilnya. Layan tahiyanna aku amun antar jamaah la uharrikon na alihim buyu, sampai mau dibakar sama Nabi kita, berarti kan apa? Saking pentingnya. Saking pentingnya berarti dianggap apa? Wajib. Itu. Makanya tolong diperhatikan ya. Kalau kalian mungkin bisa melaksanakan sholat jamaah, mungkin keluarga kalian, saudara-saudara kalian, saudara-saudara kita, ya, perintahkan untuk sholat jamaah. Kalau sholat api, jamaah lebih api. Paham tuh? Nah, jelas ya. Iya. Kemudian hati-hati. Kalau meninggalkan sholat jamaah sama kayak gitu, apalagi meninggalkan sholat Jumat. Waqad qala alaihi salatu wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man taraka salasa jum'ain tahawunan, siapa orang yang meninggalkan 3 kali Jumat,
tahunan karena apa? Mengentengkan. Kayak apa sholat Jumat? Padha wae sholat zuhur. Lho. Tapi Allah ala qalbihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup hatinya. Allah akan mm, mencetak hatinya ini adalah apa? Hati-hatinya orang munafik. Nauzubillah min dzalik. Fa idza waqa'a laka udhrun fi tarki juma'in aw jama'atin faqaddir. Kalau memang terjadi udzur, ya. Kalau memang ada udzur di dalam meninggalkan Jumat atau meninggalkan sholat jamaah, faqaddir, maka ente harus bisa apa? Kira-kirakan. Ya, ente bisa apa? Ente bisa kira-kirakan. Gimana cara mengkira-kirakannya? Anna fil maudhi. Sesungguhnya di dalam tempat alladzi tuqamu fihi, eh, yang mana di dalam tempat tersebut didirikan apa? Sholat Jumat atau sholat jamaah. Rajulan, ada seseorang, ya, yufarriku dananir, yang membagi-bagi apa? Yang akan membagi di dinar. Alal hadirin, bagi orang yang hadir. Gampangannya, lek awakmu misalkan apik gak teko jamaah atau apik gak teko Jumatan. Aku bayang, seumpama nang masjid atau nang musala. Ana wong sing bagi dhuwit 500.000. Kira-kira kamu teko mana? Paham? Ngerti? Kira-kira teko apa? Pendak. Fa inna syata, kok ternyata kamu apa? Semangat. Ojo 500.000 Jumat berkah kasing to. Sing teko. Ya kan? Itu bisa dipastikan yang kecil-kecil itu semangat Jumatan gara-gara apa? Karena Jumat berkah. Salam dorong mari, assalamualaikum semua hilang kabeh. Ya kan? Pak Nasata kok ternyata semangat. Oh, saiki sing sholat jamaah dikai duit. Paham? Lil hudur untuk hadir wa raghibta fi, dan kamu senang. Fa udruka ghairu sahih. Maka udurmu apa? Gak benar. Paham? Gara-gara ono sing ape ngekei, akhirnya apa? Dia datang. Seandainya gak ono sing ngekei di alasan. Alasan gak teko. Paham? Lek ono sing ngekei teko, lek gak ono sing ngekei gak. Nah, ini jenenge udurnya, alasannya enggak apa? Enggak benar. Wa udruka ghairu sahih. Fastahi min Allah, ya, sing isin Gusti Allah. Ayakuna gharadu dunya, ada itu tujuan dunia, azza adalah lebih apa? Hah? Hmm. Lebih mulia, lebih istimewa alaika bagi kamu memang endahu daripada pahala yang di sisi Allah Subhanahu. Jangan sampai ternyata gara-gara urusan materi kita semangat untuk datang. Giliran urusan apa? Pahala akhirat, gak semangat belajar. Ini yang terjadi di zaman sekarang. Ketika di situ ada urusan materi, duniawi, melek, semangat. Tapi giliran urusan apa? Ukhrawi, pahala, waduh, gak semangat. Gampangannya gini, kan gelem kerja tak bayar yo, tak dongakno. Sopo sing gelem? Kan kerja gini tak dongakno, bayarin apa? Tak dongakno. Tuh. Ya kan gak ada semangat. Nah, ini yang janjiin siapa? Yang janjiin siapa? Allah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah kok kita ternyata apa? Gak tertarik. Tapi giliran urusan duniawi. Oh, di sana ada yang bagi, ada yang ngasih duit. Semangat. Aduh. Berarti kita ini masih mementingkan urusan duniawi daripada ukhrawi. Ya isin dah Gusti. Allah. Padahal pahala Allah itu lebih istimewa. Paham ya? Walal akhiratu khairun laka minal ula. Entum. Nah, ini harus kita renungkan. Paham? Jangan hanya sekedar gara-gara urusan duniawi kita semangat. Giliran urusan ukhrawi. Karena memang kan nggak kelihatan, nggak nampak. Apa sholat jamaah yang ngono-ngono wae. Itu bahaya, Pak. Jangan. Sholat jamaah itu adalah perintah anjuran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu datang nyenengin hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi
wasallam. Kon gak teko, buat hati Muhammad SAW sedih. Buat hati Nabi sedih. Paham tuh, mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita semuanya dimudahkan untuk melakukan sholat jamaah. Amin amin ya rabbal alamin. Allah alam. Al-Fatihah.